Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya sangat berharap boleh menjumpai saudara-saudara sekalian dalam keadaan yang baik ya. Tetap bahagia sekalipun dunia saat ini tidak pernah menentu saudara. Tetapi saya percaya kita adalah orang-orang yang selalu memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan saudara. Karena itu mari dalam menjalani hari-hari hidup kita saudara tetap bersuka cita, tetap memiliki pengharapan yang teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saudara. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita saudara, kita kembali bersama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang terus kami alami hingga hari ini. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-berkat yang baik yang Engkau terus nyatakan bagi kami. Terima kasih kami boleh melewati hari ini, waktu ini, semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu Bapa, kembali kami datang bersama-sama bersyukur dan mengakui segala bentuk keperkasaan-Mu Tuhan, bahwa Tuhan sungguh ajaib, Tuhan sungguh luar biasa, Tuhan sungguh maha kuasa yang selalu memelihara kehidupan orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini dan kembali kami rindu untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Sebelumnya kami mohon Roh Kudus kiranya memenuhi hati kami, sehingga saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, kami sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan ini. Biarkan firman-Mu ini Bapa benar-benar menyatu dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita ingin baca hari ini saudara, itu terambil dalam Matius 6 ayat 14 ya. Matius 6 ayat 14. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara, saya akan memberikan judul dari renungan kita hari ini, yaitu kunci doa yang dijawab Tuhan. Ya, kunci doa yang dijawab Tuhan. Saudara, dalam pembacaan yang kita baca hari ini saudara ya, adalah bagian dari isi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya saudara ya, tentang bagaimana seharusnya doa yang kita naikkan, doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun dalam ayat yang kita bahas hari ini saudara, Tuhan kembali memberikan penjelasan secara khusus tentang pengampunan ini saudara. Nah, kenapa saudara? Karena Tuhan ingin mengatakan bahwa dalam menyampaikan sebuah doa saudara kepada Tuhan, itu tidak harus kita menyampaikan doa yang dimana kata-katanya itu sempurna sedemikian rupa kita rangkai, atau bagaimana panjangnya doanya saudara, atau semua apa yang kita ingin sampaikan kita sampaikan secara terperinci saudara. Tetapi Tuhan ingin menyampaikan bahwa doa yang didengar oleh Tuhan sesungguhnya adalah doa yang didasari dengan pengampunan. Kenapa? Pengampunan ini sangat penting saudara.
Itu adalah salah satu kunci daripada doa yang dijawab oleh Tuhan sendiri. Nah, kenapa demikian, saudara? Karena tentu dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudara, ya, seringkali merasakan adanya seperti gesekan-gesekan di antara sesama anak Tuhan atau saudara-saudara kita atau dalam lingkup keluarga kita, saudara, sehingga menyebabkan kita memiliki perasaan dendam atau ada sengketa dalam hati. Nah, saudara, Tuhan ingin menyampaikan kepada kita pada saat ini bahwa sebelum kita berdoa kepada Tuhan, saudara, ya, meminta sesuatu kepada Tuhan, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, terlebih dahulu itu harus kita betul-betul membereskan hati kita, yaitu kita harus melepaskan pengampunan. Nah, karena itu Tuhan Yesus sangat menekankan kata-kata di dalam doa ini, saudara, sehingga dia mengulangi mengatakan bahwa kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga juga akan mengampuni, saudara. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Pengampunan penting. Pengampunan adalah sebuah tindakan yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kenapa? Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melakukan itu semua bagi kita, ya, secara gratis, secara cuma-cuma. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan, tetapi Yesus mau memberikan pengampunan kepada kita sejak Ia menyelesaikannya itu melalui penebusan yang dilakukan bagi kita, yaitu ketika Ia melewati proses penderitaan di atas kayu salib, saudara. Tuhan tuntaskan, Tuhan menyelesaikan itu semua, memberikan pengampunan secara cuma-cuma kepada kita, orang-orang yang dikasihinya. Karena itu Yesus juga mengharuskan kepada kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, ya, berarti kita harus bersiap untuk mengampuni siapapun yang membuat kita tersakiti. Mungkin, ya, harus kita melepaskan pengampunan, saudara. Kenapa? Karena itu adalah salah satu kunci doa yang dijawab Tuhan, saudara. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa sebelum kita menyampaikan doa-doa kita, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan tahu semuanya sebelum itu keluar dari mulut kita, saudara. Tetapi intinya di sini adalah Tuhan mengajar kita untuk melakukan kasih yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita, yaitu melepaskan pengampunan kepada sesama kita, saudara. Hari ini mungkin di antara kita, saudara, ya, ada yang memiliki sengketa dalam hati kepada saudara-saudara kita mungkin, atau teman-teman kita mungkin karena telah menyakiti kita, ya, atau telah melakukan hal-hal yang membuat kita dirugikan, saudara. Saya ingin katakan, saudara, kalau kita ingin agar doa kita dijawab oleh Tuhan, agar doa kita tidak terhalang, saudara, tetapi doa kita itu benar-benar dijawab oleh Tuhan, adalah kita harus melepaskan pengampunan. Sebab melepaskan pengampunan, saudara, itu adalah kunci di mana doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Percaya, saudara, itu sudah pasti, ya. Nah, kalau saat ini kita sedang berdoa, ya, memiliki satu
permohonan kepada Tuhan, ya, menyampaikan sebuah doa kepada Tuhan, saudara. Tetapi hingga hari ini, ya, doa kita itu belum dijawab, ya. Dengan kata lain bahwa masih tertunda. Kenapa demikian? Bukan Tuhan tidak mau mendengar doa kita, saudara. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita koreksi hati kita dulu. Apakah masih ada sengketa dalam hati kita terhadap seseorang, terhadap sesama kita? Harus kita bereskan, saudara, sehingga doa kita itu dijawab oleh Tuhan, saudara. Tetapi saat ini, ketika kau merasa hatimu sedang tidak bermasalah dengan siapapun, tetap sabar, bertekun, karena doamu pasti dijawab oleh Tuhan, saudara. Amin. Karena itu mari kita belajar, saudara, untuk menerapkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya, saudara, bahwa kita harus melepaskan pengampunan kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun, saudara, sehingga doa kita tidak terhalang, tetapi doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi kunci agar doa kita dijawab oleh Tuhan, yaitu kita melepaskan pengampunan. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara. Saya percaya, saudara, kita adalah orang-orang yang selalu memiliki keyakinan kepada Tuhan agar doa-doa kita dijawab. Karena itu, saudara, mari kita lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah rugi, saudara, sebab di dalam Tuhan, saudara, selalu ada hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya firman ini memberkati kita semua, saudara. Nah, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh datang pada kami pada hari ini. Meteraikan firman-Mu itu di hati kami, Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya. Kuatkan kami, mampukan kami, Tuhan, untuk dapat melepaskan pengampunan bagi sesama kami, seperti yang Engkau kehendaki. Karena itu Bapa, tolong kami, kuatkan kami. Roh Kudus-Mu kiranya terus menyertai kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu mampu melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian pada saat ini. Kami percaya masa depan kami, Tuhan berkati. Dalam setiap rencana hidup kami ke depan, Tuhan campur tangan dan memberkati semuanya. Kami percaya Tuhan selalu memberikan jawaban doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan terbaik untuk kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur, berkati kami sepanjang hari ini, biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami. Lindungi kami semua, pagari bentengi kami dengan pagar perlindungan daripada Tuhan, sehingga sepanjang hari ini kami boleh merasakan Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita pada saat ini, saudara. Sampai jumpa di waktu-waktu yang akan datang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.